Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat kesehatan yang selalu Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita dapat selalu menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Bisma Prihadi, NIM D1B1 20349. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Megariski Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah farmasi, yang mana sejarah farmasi ini merupakan materi sekaligus tugas pertama dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sejarah farmasi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu farmasi. Kata farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang artinya obat atau racun. Sedangkan pengertian dari farmasi itu sendiri adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan obat, pengembangan obat, produksi obat, pengolahan obat, peracikan obat, informasi obat, dan pendistribusian obat. Selanjutnya, mengenai sejarah farmasi. Manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu selalu hidup berkelompok dan senantiasa berpindah-pindah tempat. Dengan kehidupan yang tidak menetap itulah sehingga kemungkinan mereka mudah terserang berbagai penyakit. Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka menyangka jika suatu penyakit menyerang, itu merupakan kutukan dari dewa atau masuknya roh jahat ke dalam tubuh. Penyembuhan biasanya dilakukan dengan mantra-mantra, tetabuhan, atau sedikit lebih maju dengan menggunakan ramuan tumbuhan. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Di negara Cina, para tabib mendapatkan ilmunya dari keluarga secara turun-temurun. Itulah gambaran ilmu farmasi kuno di Cina. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, orang Sumeria telah menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Hal ini dibuktikan dengan penemuan tablet Sumeria dari abad ketiga sebelum Masehi. Tablet ini terbuat dari tanah yang dicampur dengan gum resin dari Markazi dan herbatimi yang dilarutkan dalam bir lalu dibentuk menjadi massa tablet. Di Cina, jejak pengobatan kuno ditemukan pada sebuah tulisan yang diperkirakan berasal dari masa kekuasaan Kaisar Sengnung pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di antara bahan obat yang ditulis adalah cangsang atau Dicroa febrifuga yang digunakan sebagai anti malarial. Obat lainnya adalah mahuang yang dikenal dengan nama Latin Ephedra sinica yang berfungsi sebagai stimulansia. Ditemukan juga Thera sagillata, yaitu tablet tanah liat yang berasal dari Pulau Lemnos di sekitar Laut Tengah pada tahun 500 sebelum Masehi. Selanjutnya, penemuan arkeologi berupa tulisan-tulisan mengenai farmasi. Yang terkenal adalah penemuan catatan-catatan yang disebut Papyrus Ebers. Papyrus Ebers ini merupakan suatu kertas yang berisi tulisan yang panjangnya sekitar 60 kaki atau kurang lebih 20 meter dan lebarnya 1 kaki sekitar sepertiga meter, berisi lebih dari 800 formula atau resep. Di samping itu disebutkan juga 700 obat-obatan yang berbeda. Antara lain obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akasis, biji jarak atau kastrol, anisi, dan lain-lain. Serta mineral seperti besi oksida, natrium bikarbonat, natrium klorida, dan sulfur. Sejarah farmasi dan kedokteran juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti Hippocrates, Dioscorides, dan Galen. Hippocrates merupakan seorang dokter Yunani yang dihargai karena memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Ia membuat sistematika dalam pengobatan, serta menyusun uraian tentang beratus-ratus jenis obat-obatan. Ia juga dinobatkan sebagai bapak dari ilmu kedokteran. Dioscorides adalah seorang dokter Yunani yang merupakan seorang ahli botani dan merupakan orang pertama yang menggunakan ilmu tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Hasil karyanya berupa De Materia Medica. Selanjutnya, mengembangkan ilmu farmakognosi.
Obat-obatan yang dibuat oleh Dioscorides antara lain Napidium, Opium, Ergot, Diosciamus, dan Cinnamon. Tokoh selanjutnya adalah Galen. Galen adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani berkeluarga negaraan Romawi yang menciptakan suatu sistem pengobatan, fisiologi, patologi yang merumuskan kaidah yang banyak diikuti selama 1500 tahun. Galen merupakan pengarang buku terbanyak di zamannya. Ia telah meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran farmasi, serta 250 buku lainnya tentang falsafah, hukum, maupun tata bahasa. Hasil karyanya di bidang farmasi antara lain uraian mengenai banyaknya obat, cara pencampuran, dan sebagainya, yang sekarang lazim disebut farmasi galenik. Seiring meningkatnya jenis obat-obatan, rumitnya ilmu mengenai obat dan penanganannya serta penggunaannya, yang dulunya pekerjaan ini masih dipelajari dan dikerjakan dalam kedokteran, maka pada tahun 1240, Raja Jerman yaitu Frederick II secara resmi memisahkan ilmu farmasi dari kedokteran, sehingga sekarang dikenal ilmu farmasi dan ilmu kedokteran. Tokoh selanjutnya yang berpengaruh adalah Paracelsus. Adalah seorang dokter dan ahli kimia yang merubah paradigma ilmu farmasi yang mulanya berdasarkan ilmu tumbuhan menjadi profesi yang berkaitan erat dengan ilmu kimia. Paracelsus juga berhasil menyiapkan obat kimiawi yang dipakai sebagai obat internal untuk melawan penyakit tertentu. Menjelang abad ke-20, penelitian farmasi mulai banyak dilakukan. Beberapa tokoh yang terkenal adalah Carl Wilhelm, adalah seorang ahli farmasi dari Swiss yang berhasil menemukan zat kimia seperti asam laktat, asam sitrat, asam oksalat, asam tartat, dan asam arsenat. Tokoh berikutnya adalah Frederick Saturner, merupakan ahli farmasi Jerman yang berhasil mengisolasi morfin dari opium. Pada tahun 1805, Saturner juga menganjurkan suatu seri isolasi dari tumbuhan lainnya. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah Joseph Clemenceau dan Joseph Pelletier yang menggabungkan keahlian mereka dalam mengisolasi kina dan sinkonin dari sinkona. Lalu, Joseph Pelletier dan Pierre Robicot mengisolasi kafein, dan Robicot sendiri memisahkan kodein dari opium. Di Eropa pada abad ke-18 dan 19 Masehi, mereka berdua sangat dihargai karena kemampuannya. Mereka juga menerapkan kemampuan ilmu farmasi pada pembuatan produk-produk obat yang mempunyai standar kemurnian, keseragaman, dan khasiat yang tinggi daripada yang sebelumnya dikenal. Ekstraksi dan isolasi ini merupakan keberhasilan yang sangat besar di bidang sediaan yang dipekatkan. Sehingga saat itu banyak ahli farmasi yang membuat sediaan obat dari tanaman meski dalam skala yang kecil. Pada awal abad ke-19, obat di Amerika umumnya diimpor dari Eropa. Walaupun banyak obat asli Amerika yang berasal dari suku Indian yang diambil oleh pendatang. Seiring dengan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat, akhirnya muncullah 3 perusahaan farmasi. Yang pertama, yang diketahui telah berdiri sebelum tahun 1826, dan ada sekitar 22 perusahaan farmasi yang muncul setengah abad kemudian. Lalu pada tahun 1821, sekolah farmasi pertama didirikan di Philadelphia. Di dunia Islam, perkembangan farmasi dimulai dari racun, antidot, dan sarana untuk mendeteksi racun. Oleh karena itu, kebanyakan dasar-dasar kefarmasian awalnya ditetapkan oleh ahli toksikologi. Lalu pengetahuan tentang obat didasarkan pada 600 tanaman atau produk tanaman yang dijelaskan oleh dokter Yunani Dioscorides yang mencakup 1000 resep obat dalam tulisannya De Materia Medica. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang menjadi awal kemajuan oleh umat Islam di bidang farmakologi dan farmasi. Selanjutnya, banyak risalah obat-obatan ditulis dalam bahasa Persia dan bahasa Arab. Pengetahuan farmasi kemudian berkembang dari Syria
Persia, India, dan Timur Jauh, membentuk inovasi apoteker muslim yang tak tertandingi hingga abad ke-17. Di Indonesia sendiri, perkembangan farmasi boleh dibilang dimulai ketika berdirinya pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Kemudian, terus berjalan sampai sekitar tahun 1950, di mana pemerintah mengimpor produk farmasi jadi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan lokal pun mulai bermunculan. Di dunia pendidikan sendiri, sekolah tinggi atau fakultas farmasi juga dibuka di berbagai kota. Baiklah sahabat sehat, melihat dunia kefarmasian dari sudut pandang sejarah mungkin termasuk sesuatu yang langka di Indonesia, tak terkecuali di kalangan para farmasis itu sendiri. Padahal, sejarah merupakan salah satu instrumen yang penting yang dapat digunakan untuk merumuskan rencana masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan sejarah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.